Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran farmakognosi dasar. Hari ini kita akan membahas tentang bab korteks atau dengan kata lain kulit. Kita langsung saja. Secara pendahuluan, korteks adalah simplicia yang berasal dari bagian kulit batang ataupun juga kulit dahan ataupun juga buah. Kulit batang atau dahan disebut sebagai korteks, sedangkan kulit buah disebut sebagai fructus cortex. Kita langsung kepada contohnya saja. Yang pertama ada Alstonia cortex, nama lainnya adalah kulit bule. Nama tanaman asalnya Alstonia scolaris L, keluarganya Apocynaceae. Zat berkhasiat utama alkaloida jenis ditamina, ekitamina, ekitenina, dan alstonina. Kegunaan sebagai antipiretika, anti malaria, stomakik, antidiabetik, dan antelmintik. Pemerian tidak berbau rasa pahit yang tidak mudah hilang. Bagian yang digunakan adalah kulit batang dan kulit cabang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Sediaan di pasaran yaitu ada jenisnya Prodiab, produk dari Indofarma. Ini adalah contoh gambarnya, Alstonia cortex atau kulit bule. Yang kedua ada Alyxia cortex atau pulasari. Nama tanaman asalnya ada dua, ada Alyxia reinwardti BL dan Alyxia stellata AUG. Keluarganya Apocynaceae. Zat berkhasiat utama ada alkaloida, kumarin, tanin, zat penyamak, minyak atsiri, dan asam organik. Kegunaan sebagai antipiretik atau penurun panas dan aromatikum pewangi dan juga carminatifum peluru angin. Pemerian, bau, dan rasa mirip kumarin, agak pahit. Bagian yang digunakan adalah kulit batang dan juga kulit cabang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang berikutnya yaitu Cinchona cortex, nama lainnya kulit kina atau Peruvian bark atau Jesuit bark. Nama tanaman asalnya Cinchona succirubra. Keluarganya Rubiaceae. Zat berkhasiat utama ada alkaloid, terdiri dari kinin, kinidin, zinkonin, dan zinkonidin. Kemudian ada asam kinatanat, dan juga zat merah kinat. Kegunaan sebagai antipiretik atau penurun panas, anti malaria, dan juga amarah atau penambah nafsu makan. Pemerian, bau khas terutama dari kulit dahan. Pada penyimpanan yang lama, bau akan menghilang, rasa pahit, dan juga kelat. Bagian yang digunakan adalah kulit batang, kulit dahan, ataupun juga kulit akar. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Beberapa jenis tanaman kulit kina dan perbedaannya. Yang pertama ada Cinchona calisaya-Wade. Kadar alkaloid tidak kurang dari 4%. Dihitung sebagai kinin, kadar sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 8%. Yang kedua, Cinchona ledgeriana. Kadar alkaloid tidak kurang dari 5%, dihitung sebagai kinin, kadar sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 8%. Yang ketiga, Cinchona succirubra. Kadar alkaloid tidak kurang dari 7%, dihitung sebagai kinin, kadar sari yang larut dalam etanol tidak kurang dari 9%. Untuk cara panen, yang pertama ada dicabut atau cara Indonesia, pohon-pohon yang jaraknya 60-100 cm satu sama lain dicabut seluruhnya dan diambil kulit batang dan kulit akarnya. Setelah 6-7 tahun pada daerah tadi dilakukan pencabutan kembali. Yang kedua dipangkas, pohon-pohon yang berumur 7 tahun dipangkas batangnya beberapa sentimeter dari tanah. Dari pangkal batang nanti tumbuh sejumlah cabang baru yang nanti juga akan dipungut kembali. Yang ketiga dikikis, kulit batang dikikis tanpa mengenai kulit kayunya. Menurut penelitian, ternyata kulit kina yang banyak terkena sinar matahari, alkaloidnya lebih rendah dan kulit kina yang di tempat teduh. Jika kulit kina tersebut ditutupi dengan lumut, maka kadar alkaloidnya akan naik secara luar biasa. Setelah kulit kina ini dipanen, bekasnya ditutupi lumut kembali, maka timbul kulit-kulit kina baru yang juga tinggi akan kadar alkaloidnya. Pengambilan kulit dilakukan sedikit demi sedikit sampai seluruh kulit yang lama terambil. Yang berikutnya ada Cinnamomum cortex, nama lainnya kulit kayu manis atau Ceylon cinnamon. Nama tanaman asalnya Cinnamomum zeylanicum BI. Keluarga Lauraceae. Zat berkhasiat minyak atsiri, terdiri dari eugenol dan cinnamildehida. Ada zat penyamak, ada pati, lendir. Penggunaan sebagai carminativa atau peluru angin. Kemudian menghangatkan lambung. Kemudian dapat dicampur dengan simplicia yang lainnya yang berguna sebagai astringensia yang dapat digunakan sebagai obat mencret. Pemerian, bau aromatik, rasa pedas dan manis. Bagian yang digunakan adalah kulit batang yang telah dikelupas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik.
Cara panen dari Cinnamomea cortex atau kulit kayu manis adalah yang pertama, tanaman yang berumur 2-3 tahun dipotong beberapa sentimeter di atas tanah. Tunas-tunas yang baru dipilih 5-6 buah dan biarkan tumbuh untuk dipotong lagi setelah mencapai tinggi 2-3 meter. Yang kedua, panen dilakukan pada musim hujan. Batang-batang kulit yang arah memanjang menjadi 2 bagian atau lebih. Diberkas dan didiamkan beberapa lama supaya terjadi fermentasi yang nanti mempermudah pengikisan epidermis dan jaringan hijau di bawah epidermis. Yang berikutnya ada Granative fructus cortex atau kulit buah delima. Granative fructus cortex, nama tanaman asalnya Funica granatum L, keluarganya Funicaceae. Zat bereset utama tanin sampai lebih kurang 20%, serta alkaloid yang terdiri dari peletrin, metilpeletrin, pseudopeletrin, metilisopeletin, dan isopeletrin. Penggunaan sebagai astringen atau mencuitkan selaput lendir atau pori atau juga pengelat, kemudian sebagai antihelmintik atau obat anti cacing. Pemberiannya tidak berbau, rasa sangat cepat, lama-lama menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian digunakan adalah kulit buah yang masak, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang berikutnya ada Parameria cortex, nama lainnya kulit kayu rapat atau pegatsi. Nama tanaman asalnya Parameria laevigata jus. Molden, keluarga Apocynaceae. Zat berkhasiat utama adalah tanin. Penggunaan astringen untuk mencuitkan selaput lendir. Pemberian bau lemah, rasa agak kelat dan agak pahit. Bagian yang digunakan kulit batang dan kulit cabang. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Alhamdulillah, untuk materi farmakognose dasar tentang korteks atau kulit ini selesai. Itu hanya sebagian kecil dari contoh Simplicia cortex. Diharapkan kalian mencari kembali contoh-contoh dari Simplicia cortex yang lainnya. Jazakumullah khair, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.